Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas luaran sosialisasi pembelajaran 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah dengan tema mewujudkan budaya merdeka belajar bagi mahasiswa sebagai duta moderasi beragama menyongsong Indonesia Emas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Kori Ananda, status mahasiswa baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, nomor induk mahasiswa 4321097, tempat tanggal lahir Batang 3 September 2003, cita-cita sebagai seorang entrepreneur, alamat Kebanyon, RT 3, RW 4, Kasepuhan Batang. Moto hidup, menjadi diri sendiri seperti yang kamu inginkan dan tetap rendah hati. Selanjutnya, dari beberapa rangkaian acara yang telah saya lewati, saya mendapatkan banyak ilmu yang sangat bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi sebagai seorang mahasiswa baru, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai budaya yang terdapat di kampus, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, sejak hari pertama sampai dengan hari terakhir. Ilmu tersebut saya dapat dari beberapa video yang telah saya tonton dan juga yang telah saya resum, yaitu mulai dari kegiatan kefabian Prodi Akuntansi Syariah meliputi yang pertama, sambutan dari Ibu Dr. Haja Sinta Dewi Rismawati, SHMH. Yang kedua, sambutan dari Bapak Dr. Tamamuddin MM. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Dr. AM Muhafiz Masum MAG. Yang keempat, sambutan dari Bapak Dr. Atubagus Surur MAG. Pembicara yang pertama dari Ibu Dr. Haja Sinta Dewi Rismawati, SHMH, selaku Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mengenai visi dan misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu visi, terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Selanjutnya misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Yang kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Yang ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. Dan yang kelima, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan tanggung jawab. Selain menjelaskan mengenai visi dan misi, juga dijelaskan mengenai kiat sukses studi. Adapun macam-macam kiat sukses dalam studi meliputi yang pertama, tata regulasi. Yang kedua, kenali diri sendiri. Yang ketiga, motivasi tinggi. Yang keempat, bangun jejaring. Yang kelima, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, tidak kuper, baper, apalagi mager. Yang keenam, seperti filosofi kupu-kupu. Dan yang terakhir, banyak berdoa dan beribadah. Selanjutnya adalah pembicara yang kedua dari Bapak Dr. H. Tamamuddin MM sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Mengenai sistem akademik dan kelembagaan, mulai dari yang pertama, penggunaan SIGADU atau Sistem Informasi Akademik Terpadu. Yang kedua, fungsi dari DPA atau dosen pembimbing akademik atau juga disebut sebagai dosen wali. Yang ketiga, profil lulusan dari akuntansi syariah. Yang keempat, proses pembelajaran tentang SKS ataupun sistem kredit semester yang dimulai untuk semester 1 sampai semester 6 digunakan untuk teori maupun praktikum. Semester 7 untuk magang dan KKN dan semester 8 untuk skripsi. Yang kelima, penutupan diberikan quotes yaitu pintar itu hard skill dan baik itu adalah soft skill. Selanjutnya pembicara yang ketiga dari Bapak Dr. AM Muhafiz Masum MAG sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
mengenai pembayaran UKT atau uang kuliah tunggal yang pembayarannya meliputi yang ke-1, dibayarkan tiap awal semester. Yang kedua, UKT masuk melalui rekening institut. Yang ketiga, bisa digunakan bila disetujui oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, UKT dibayarkan juga untuk digunakan mahasiswa sendiri, seperti dalam kegiatan pembelajaran praktikum, PPL ataupun magang, ujian, kegiatan organisasi kemahasiswaan, dan wisuda. Yang kelima, alur dalam proses pembelajaran, yaitu dimulai dari pembayaran UKT yang kemudian akan berdampak pada akun Sikadu yang akan terbuka sendirinya, kemudian dilanjut dengan input KSR dan berdampak pada proses perkuliahan. Yang keenam, selain itu, jika ada mahasiswa yang merasa bahwa UKT mereka membebankan, maka mereka bisa mengajukan banding UKT. Selanjutnya, pembicara yang keempat dari Bapak Dr. Handes Haji Ahmad Tubagus Surur MAG sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mengenai Ormawa ataupun organisasi kemahasiswaan yang meliputi DEMA, SEMA, HMJ, dan di bawahnya lagi ada UKM ataupun sering disebut dengan unit kegiatan mahasiswa dan dijelaskan secara singkat mengenai yang pertama, DEMA ataupun Dewan Mahasiswa yang memiliki fungsi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang. Yang kedua, SEMA ataupun Senat Mahasiswa memiliki fungsi legislatif untuk mengawal undang-undang. Yang ketiga, ada HMJ ataupun Himpunan Mahasiswa Jurusan sebagai organisasi tertinggi di tingkat jurusan. Yang keempat, setelah HMJ juga ada beberapa organisasi di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sering juga disebut sebagai UKM ataupun unit kegiatan mahasiswa yang terdiri dari UKM FTKers, UKM Kewirausahaan, dan UKM KSPMS ataupun kelompok studi pasar modal syariah. Selanjutnya yaitu materi tentang profil akuntansi syariah. Sebagai bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memiliki visi dan misi, yaitu visi, terwujudnya program studi akuntansi syariah sebagai program studi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Yang kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Yang ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing di tingkat global. Yang kelima, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Dan kemudian ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh pembicara Ibu Ria Anisatul Solihah MSA sebagai sekretaris di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menjelaskan tentang 3 peminatan di dalam prodi akuntansi syariah meliputi 1. Akuntansi keuangan, 2. Akuntansi sektor publik, 3. Auditing yang mulai ditempuh mulai dari semester 5 dan 6. Untuk fasilitas-fasilitas yang terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam meliputi 24 ruang kelas, 4 laboratorium komputer, 1 laboratorium minibank, 1 laboratorium pasar modal, beberapa ruang HMJ, DEMA, SEMA, 1 perpustakaan, 1 musola, poliklinik, dan tempat parkir. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai yang pertama, pelayanan staf akuntansi syariah. Yang kedua, dosen akuntansi syariah. Salah satunya adalah Bapak Agus Arwani MAG yang menjelaskan mengenai keunggulan prodi akuntansi syariah, yaitu di bidang sarjana yang memfokuskan alumni untuk memiliki keahlian khusus, yaitu keilmuan yang ternama nantinya di bidang auditing dan keilmuan di bidang keuangan. Yang ketiga, alumni dari prodi akuntansi syariah dari Muhammad Rifki Purnama yang menjelaskan mengenai akuntansi syariah merupakan salah satu jurusan baru di IAIN Pekalongan. Berdiri pada tahun 2017, akuntansi syariah memiliki 3 peminatan. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi sektor publik dan auditing. Belajar di akuntansi syariah tidak hanya belajar ilmu akuntansi saja, namun juga diperkuat dengan ilmu agama yang membuat siap bertarung di dunia kerja.
Selanjutnya ada Ormawa ataupun organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pengenalan Ormawa. Pengenalan Ormawa yang ada di fakultas yang meliputi yang pertama, Dema ataupun Dewan Mahasiswa yang memiliki fungsi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang. Yang kedua, SEMA ataupun Senat Mahasiswa memiliki fungsi legislatif untuk mengawal undang-undang. Yang ketiga, HMJ ataupun Himpunan Mahasiswa Jurusan sebagai organisasi tertinggi di tingkat jurusan. Dan setelah HMJ juga ada beberapa organisasi di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sering juga disebut sebagai UKM ataupun unit kegiatan mahasiswa yang terdiri dari pertama, UKM FDKRES sebagai unit kegiatan mahasiswa intrakampus yang berkedudukan di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai wadah dalam proses belajar bagi para mahasiswa di bidang penelitian dan riset. Yang kedua, ada UKM F Kewirausahaan IAIN Pekalongan sebagai unit kegiatan mahasiswa di bawah naungan fakultas sebagai wadah dalam proses belajar bagi mahasiswa dalam bidang kewirausahaan ataupun entrepreneur. Yang ketiga ataupun yang terakhir ada UKM FKSPMS ataupun sering disebut sebagai UKM Kelompok Studi Pasar Modal Syariah yang merupakan unit kegiatan mahasiswa di bawah naungan fakultas sebagai wadah dalam proses belajar bagi mahasiswa di bidang pasar modal yang di bawah naungan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada materi tentang strategi belajar di perguruan tinggi oleh pembicara Bapak Agus Arwani MAG meliputi yang pertama, alasan mengapa kita harus kuliah. Yang kedua, kuliah adalah investasi masa depan. Yang ketiga, perbedaan kuliah dengan sekolah. Yang keempat, cara dan strategi belajar dari belajar visual, belajar auditori, belajar kinestetik ataupun belajar yang melibatkan anggota tubuh, belajar kelompok, dan belajar mandiri. Yang kelima, ada kiat membaca efektif, yaitu dengan survei, question, read, recite, dan review. Yang keenam, ada strategi menyimak aktif dan teknik menyimak dengan baik. Yang ketujuh, strategi menghadapi ujian, sumber penting belajar saat ujian, dan tips menjalani ujian. Yang kedelapan, langkah-langkah dalam menulis karya. Dan pada akhir video diberikan quotes, yaitu, jadilah orang yang tangguh, efektif, dan produktif, maka amalkanlah ilmu mulai saat ini juga. Materi selanjutnya yaitu tentang etika mahasiswa, pembicara Ibu Dr. Haja Susminingsih MAG, yang berisi tentang yang pertama, pengertian etika, baik etika dalam berkomunikasi maupun etika dalam berbusana, dengan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi adalah sebuah norma, nilai ataupun ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat kampus maupun masyarakat umum. Selain etika berkomunikasi, ada juga etika berbusana, yaitu sebuah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Yang kedua, selain etika berkomunikasi dan etika berbusana, dalam forum ini juga dijelaskan mengenai etika pergaulan, baik pergaulan di lingkungan kampus 1, lingkungan kampus 2, di luar lingkungan kampus, pergaulan mahasiswa dengan dosen, dan etika sesama mahasiswa. Materi selanjutnya yaitu materi tentang kiat menulis karya ilmiah, pembicara Bapak Kuat Ismanto MAG, yang berisi mengenai yang pertama, pengertian menulis ialah menyajikan sebuah informasi dalam sebuah kebenaran. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian meliputi yang pertama, proses, yang kedua, orang yang melakukan, yang ketiga, metode, dan selanjutnya penerbitannya. Yang kedua, bentuk karya tulis meliputi makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, media ide menulis. Yang keempat, keterampilan menulis. Yang kelima, teknik menulis yang baik. Yang keenam, tentang good paragraph, cara membuat kalimat, dan perbedaan antara kapan penggunaan tablets, figurans,
serta text when untuk membuat pembaca lebih fokus. Selanjutnya, untuk penutup materi ini disampaikan quotes, yaitu, semoga menjadi mahasiswa yang baik, berprestasi, membanggakan diri sendiri, keluarga, dan calon mertua. Selanjutnya, tentang kesesuaian minat dan bakat. Tentang kesesuaian minat dan bakat yang dimiliki dengan organisasi mahasiswa yang saya ingin ikuti adalah, yang pertama, saya ingin bergabung dengan UKM FTIGRES dengan alasan saya ingin memiliki pengalaman, wawasan, dan juga untuk bisa melatih diri saya sendiri untuk bisa berpikir secara kritis dan profesional dalam sebuah penelitian maupun riset untuk bisa menghasilkan suatu karya yang dapat diterima dengan baik. Serta saya ingin menjadi anggota maupun salah satu pengurus di UKM FTIGRES ini. Selain mengikuti UKM, saya juga berminat untuk bisa bergabung dengan Ormawa HMJ Akasya atau sering disebut dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah sebagai salah satu organisasi tertinggi di tingkat jurusan untuk dapat melatih mental saya dalam berorganisasi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.